Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nasyafina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang kita muliakan para habaib, para tuan guru, wabil khusus tamu kita Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari dari Kota Bayudha, Republik Yaman. Mudah-mudahan beliau sehat afiat, panjang umur dan segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah. Sebelum kita mendengarkan nanti tausiah dari beliau, sedikit saja kita menyambung dari 8 faidah yang disebutkan oleh Hatimul Asam. Al-faidatul khamisah, faidah yang kelima. Itukah kelima ke keenam? Kelima. Anni ra'aitun nasa yadhummu ba'duhum ba'dha wa yaghtabu ba'duhum ba'dha fawajadtu dhalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilm fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya fa'alimtu anna al-qismata kanat minallahi ta'ala fil azal fama hasabtu ahadan wa raditu biqismatillahi ta'ala. Faedah yang kelima, ujar beliau, ujar Hatimul Asam, aku melihat manusia itu terkadang saling mencela antara satu dengan yang lain dan saling menggibah, membuka dan membongkar aib orang lain. Lalu aku perhatikan, ujar beliau, ternyata semua itu bersumber dari sifat dengki. Baik dengki terhadap harta yang orang miliki atau pangkat yang mereka dapatkan, begitu juga ilmu yang mereka kuasai. Melihat harta orang, kalau kita tidak tahan, kita bisa dengki. Begitu juga yang lain. Nah, kedengkian ini, ujar beliau, akan menyebabkan kita itu ada keinginan untuk menjatuhkan orang. Beda kasusnya dengan ghibthah, dengan iri. Iri itu melihat orang lain dapat nikmat, lalu kita ingin juga menjadi seperti yang bersangkutan. Jika orang tu alim, kita hendak macam itu, lalu kita belajar sungguh-sungguh. Nah, ini namanya iri. Bagus itu melihat orang sukses, berusaha juga kita rajin-rajin, ikhtiar baik-baik. Kalau ketika orang dapat nikmat, hati kita panas, lalu timbul di hati keinginan supaya hartanya hilang atau pangkatnya hilang, wah ini jika orang pengajiannya bubar, nah ini kedengkian. Nah, maka aku akhirnya kemudian merenungi firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, ujarlah kamilah yang telah membagi di antara mereka segala penghidupan mereka, maksudnya segala hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka, baik rezeki dan lain sebagainya di dalam kehidupan dunia. Maka ketika aku sadari bahwasanya semua pembagian itu telah Allah tetapkan dari zaman azali, maka ujar Sirin, aku memutuskan untuk tidak dengki kepada siapapun. Karena kadang ada apa-apa itu ketetapan Allah, karunia Allah berikan kepada hamba yang Sirin kehendaki. Akhirnya aku pun ridho dengan apa yang Allah berikan kepadaku, dan aku kada dengki dengan apa yang orang lain dapatkan dari karunia Allah. Kemudian yang keenam, al-faidatus sadisah, anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'dha li gharadin wa sabab fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa fa'alimtu annahu la yajuzu adawatu ahadin ghaira syaitan
Fattakhadtuhu aduwa wa taraktu ghairahu. Ujar Sidin yang keenam, aku memperhatikan terkadang manusia itu begitu mudah bermusuhan. Si A dengan si B, si C dengan si D, dan seterusnya. Entah karena sebab apapun, dengan tujuan apapun, intinya bermusuhan aja. Maka aku Jarsidin merenungi firman Allah. Ujar Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia syaitan itu sebagai benar-benar musuh kalian. Nah, lalu aku Jarsidin merenung, ternyata tidak boleh bagi kita untuk memusuhi yang selain syaitan. Kita ini hanya boleh memusuhi syaitan atau tentara syaitan. Maksudnya adalah orang-orang yang berjalan di jalan syaitan. Kita lawan mereka bersama dengan keinginan mudahan mereka sadar dari jalan yang keliru itu. Akhirnya setelah aku pikir ternyata Allah menyuruh aku memusuhi syaitan, maka aku pun memusuhi syaitan dan aku tidak menjadikan selain syaitan sebagai musuh. Ini nih kita nih kada sadar kadang-kadang kita nih jar orang wahid itu ada common enemy, ada musuh bersama. Ibarat orang tuh lah bola antar daerah. Misalnya provinsi anu dengan provinsi anu. Bila bermain bola kada bisa kada bakalahi terus pendukungnya. Misalnya nang kayak pendukung Barca lawan pendukung Madrid. Atau Manchester City lawan Manchester United, derby itu. Atau apa lagi? Antara Juventus melawan apa misalnya Inter Milan. Ada persaingan kuat dan kadang penggemarnya pun bakalahi. Tapi begitu Italia melawan Prancis, maka pendukung Juve lawan Inter ini bersatu. Begitu Spanyol melawan Belanda, pendukung Spanyol bersatu. Lihat bahari tahun 2010 Piala Dunia, Ramos dengan Iniesta bekawan, Ramos dengan Pique belawan. Padahal itu bermusuh asalnya back. Kenapa jadi bakawan? Karena inya sadar diisi musuh bersama. Ketika inya sadar punya musuh bersama, makanya kada akan menjadikan kawan dia gani musuh. Kita kadang kayak itu. Selama kita punya tujuan bersama, kita bersatu untuk mencapai tujuan. Begitu tujuan kita dapat, kita bersikut. Maka penting bagi kita untuk menjadikan musuh bersama, yaitu syaitan. Nah oleh karena itu jangan jadikan selain syaitan sebagai musuh. Nah ini dua hal saja dulu, insya Allah kita sambung minggu akan datang. Yang ke-6, yang ke-7 dan ke-8. Ke-7 dan ke-8. Nah sekarang kita akan mendengarkan tamu kita dari Yaman. Karena sayang kita apabila kedatangan beliau ini kita kada mengambil banyak pelajaran. Siapa terjemahkan? Kita mintakan kepada guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari. Beliau ini adalah keturunan dzurriyyat daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Nah mudah-mudahan dengan kedatangan sini Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Ulu ini agak-agak pusing nih. Apa Ustaz Anu kah? Ustaz Maulana kah? Terjem. Ya, baik. Alaihi falyatafaddal mashkura. Bagi faidatnya insyaallah. La lagi insyaallah ma'ana waqt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على نعمة الاجتماع ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الانتفاع وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah beliau guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Faqir memulai tausiah beliau dengan memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini, dan mudah-mudahan ujar beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia bisa mengambil manfaat dari apa yang kita dengar dan dari segala
yang telah disampaikan dan mengambil dari faedah-faedah baik dari apa yang telah kita dengar itu. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. Dan beliau melanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ujar beliau Nabi Muhammad ini adalah rahmat yang Allah utus bagi sekalian alam, yang mana Nabi telah menyampaikan pesan dari Allah kepada umat dan juga telah menunaikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa nasahal ummah, dan beliau telah memberikan nasihat-nasihat kepada umat ini, dan dengan beliau Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala kegundahan yang ada pada diri kita. إذا تأمل المتأمل وفكر المتفكر عندما يقرأ هذه السيرة المباركة الذي جمعها الإمام البركة الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقد جمع سيرة مختصرة في حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Apabila ujar beliau ada orang yang mau merenung, memikirkan tentang tadi qasidah yang dibaca atau maulid yang dibaca Simtud Durar yang telah ditulis oleh seorang Habib yang penuh dengan berkah, yang diberkahi oleh Allah, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, maka dia akan dapati bahwa di dalam maulid itu terdapat sejarah yang ringkas tetapi sangat lengkap yang membicarakan tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا الإمام العارف بالله الحبيب الموهوب المحبوب عند زين الوجود صلى الله عليه وسلم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي كما رأى بعض الصالحين رأى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أحب أولادك في ذاك الزمان؟ قال ولدي علي بن محمد بن حسين الحبشي. Dan ujar beliau, ini Habib Ali adalah seorang Habib yang sangat kenal dengan Allah, orang arif billah, orang yang mencapai ma'rifat yang sempurna kepada Allah. Dan beliau ini adalah seorang Habib yang sangat dicintai di sisi Rasulullah. Itu semua ujar beliau terbukti dengan ada seseorang yang beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah di dalam tidurnya, dan tentu kalau bermimpi Nabi itu kan jelas tidak mungkin salah. Nah, lalu kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah anak cucu pian yang paling pian cintai di zaman itu? Maksudnya di zaman Habib Ali. Siapa anak cucu yang paling pian cintai? Maka Nabi menjawab, yang aku cintai adalah anakku Ali bin Muhammad Al-Habsyi. وعندما سئل رضي الله تعالى عنه وارضاه ما المقصود اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، قال هي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة. Suatu hari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ditanya orang, wahai imam, apakah maksud daripada perkataan pian di dalam doa maulid itu, wahai Allah, kami ini memiliki keinginan yang kuat. Kan tamak itu kalau kita maknakan kan apabila orang ingin, sangat ingin mendapatkan apa yang diinginkan itu harus dapat, itu kan namanya tamak tuh. Nah, artinya ya Allah, ulun ini memiliki tujuan, memiliki permintaan, memiliki sesuatu yang ulun sangat ingin untuk ulun dapatkan secara khusus. Maka jangan halangi kami untuk mendapatkan itu yang sangat kami inginkan. Lalu orang tanya, apa sih wahai imam yang pian kehendaki dari itu? Maka beliau menjawab, yang aku inginkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد جمع رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الكتاب المبارك سمد الدرر ذكر شمائل وأخلاق وأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاق الخلقية والخلقية. Dan di dalam ini Simtud Durar, kalau kita perhatikan di dalamnya itu terdapat syama'il, cerita-cerita yang berkaitan dengan Nabi. Begitu juga kita akan membaca di dalamnya itu berbagai macam sifat, dan juga ujar beliau di dalamnya itu terdapat berbagai cerita Nabi baik berupa fisik ataupun akhlak. Semua disebutkan di dalamnya. وهو القائل رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما يقرأ أحد هذا المولد المبارك إلا سعيد أسعده الله في الدنيا والآخرة. Dan tidaklah membaca ini maulid
Tidaklah membaca maulid ini terkecuali orang yang beruntung, orang yang nanti akan diberikan keberuntungan oleh Allah di dunia dan akhirat. وكما سمعنا أن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان رحيما رؤوفا باليتيم والأرملة صلى الله عليه وسلم. Dan kita mendengar tadi di dalamnya juga dibacakan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang sangat pengasih, yang sangat penyayang kepada anak-anak yatim dan begitu juga pada para janda. وقد عاش صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عاش يتيما ومات يتيما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau hidup dalam keadaan yatim. نعم عندما توفي أبوه وهو يتيم عليه الصلاة والسلام وتوفيت أمه وهو يتيم فهو مات يتيما وعاش يتيما عليه الصلاة والسلام. Dan beliau ini hidup dalam keadaan yatim dan wafat juga dalam keadaan yatim. نعم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو القائل أدبني ربي فأحسن تأديبي الذي تولى تربية رسول الله والذي تولى عناية رسول الله والذي تولى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى. Jadi meskipun Nabi Muhammad tadi dikatakan yatim, bahwa Nabi Muhammad itu lahirnya yatim, kemudian abah beliau meninggal, ibu beliau meninggal, tetapi ujar beliau Nabi bersabda, ujar Nabi, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah yang mendidik aku dan Allah sangat memperbaiki didikannya kepadaku, sehingga ujar kita fahami, kita ketahui bahwasanya yang bertanggung jawab di dalam mengurus semua keperluan Nabi Muhammad itu adalah Allah sendiri. Nabi memang yatim, tidak punya bapak, tetapi semua apa yang menjadi urusan Nabi itu menjadi tanggung jawab Allah, dan Allah lah yang menjadi pendidik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, sangat sulit bagi Nabi apabila ada sesuatu yang menyakiti kalian. Apabila ada sesuatu yang menyakiti kita, maka itu akan terasa berat bagi Nabi Muhammad. Harisun alaikum, Nabi Muhammad itu sangat ingin sekalian itu selamat. Bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi Muhammad itu terhadap orang-orang beriman sangat kasih sayang terhadap mereka. وفي يوم من الأيام خرج صلى الله عليه وسلم وإذا أصحابه يتكلمون قالوا إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ موسى كليما وجعل عيسى روحه فخرج صلى الله عليه وسلم قال وأنا حبيب الله أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة. Suatu hari ketika Nabi Muhammad keluar, Nabi bertemu dengan sahabat-sahabat beliau sedang berkumpul. Mereka semua berdiskusi dan berbincang-bincang, dan mereka mengatakan, sungguh Allah itu telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih, Khalil maksudnya. Nah, Allah juga telah menjadikan Nabi Musa sebagai kalim, sebagai orang yang diberi karunia bisa berbicara dengan Tuhan. Nabi Isa diberikan Allah karunia diciptakan tanpa bapak, disebut Ruhullah. Nah, maka kemudian Nabi menimpali mereka, dan Nabi berkata, ujar Nabi, ketahuilah aku adalah kekasih Allah. Aku, ujar Nabi, adalah sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin bagi semua manusia dan aku tidak sombong dengan ini. Dan ujar Nabi, Adam dan semua yang setelahnya, Adam dan semua manusia akan berada di bawah bendera dan panji-panjiku kelak di hari kiamat. فعند حضورنا في مثل هذه المجالس المباركة تنزل الرحمة ويستجيب الله الدعاء ويغفر الله الذنوب وتزداد القلوب محبة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan ujar beliau, ketika kita hadir di tempat seperti ini, maka ketenangan akan turun kepada kita, dosa kita akan diampuni Allah, dan juga dengan berkumpulnya kita di tempat sini seperti ini akan menambahkan di hati kita semakin kuat kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وكما سمعنا من أخونا المبارك بارك الله فيه وزاده الله من الخير يقرأ لكم من هذه الفوائد. استفدنا هذه الليلة المباركة أن المؤمن لا يحسد أحد، المؤمن لا يكون حسود. Dan kita sudah mendengar tadi ujar beliau dari apa yang telah disampaikan di antara faidah yang telah kita dengar, yaitu bahwasanya agama ini melarang kedengkian, dan ujar beliau seharusnya orang mukmin itu memang tidak boleh memiliki sifat dengki kepada siapapun. Wa kama jaa fil hadits al-hasad ya'kul al-hasanat kama ta'kul an-nar al-hatab. Sebagaimana datang satu berita, satu hadis dari Nabi di mana Nabi bersabda bahwasanya kedengkian yang tertanam di dada seseorang itu akan menyebabkan terbakarnya amal orang itu sebagaimana api yang membakar kayu yang kering. Sebagaimana kayu kering akan mudah dilahap api, maka begitulah amal kita akan hancur dengan sebab kedengkian yang bersarang di dada kita. Wa qala alaihi salatu wassalam dabba ilaikum da'al umam qablakum al-hasad wal baghdha haligat ad-din la haligat asy-sya'ar wal iyad billah. Dan telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, yaitu al-hasad, yaitu kedengkian, wal baghdha, yaitu permusuhan, yang mana semua itu akan membinasakan umat-umat sebelum kalian, menghancurkan agama dan sebagainya, disebabkan kehancuran mereka itu karena adanya kedengkian dan permusuhan antara sesama mereka. Wa kama 'arrafa al-ulama anna al-hasad huwa zawal an-ni'mah 'anil ghair. Dan ulama menjelaskan definisi daripada dengki adalah ketika di hati kita timbul keinginan supaya nikmat yang ada pada orang itu hilang. Ketika orang dapat nikmat, kita mengatakan mudahan itu nikmatnya hilang, maka itulah yang dimaksud dengan dengki. Wal hasad la yakun illa fi thalath. La yakun hasad illa an malin aw an jahin aw an ilm. Ujar beliau, kedengkian itu biasanya ada pada 3 hal. Orang dengki karena harta orang lain, orang dengki karena kedudukan, pangkat dan jabatan orang lain, atau bisa juga orang dengki karena melihat ilmu orang lain. وأول من حسد أبونا آدم من الذي حسده؟ الشيطان الرجيم وأخرجه من النعيم الذي كان فيه بسبب الحسد والكبر والعياذ بالله. Dan orang yang pertama kali didengki, orang yang pertama kali didengki adalah ayah kita, datuk kita Nabi Adam. Beliau didengki oleh siapa yang dengki? Itu syaitan. Syaitan dengki kepada Adam. Nah, kalau kita perhatikan apa yang menyebabkan syaitan keluar dari nikmat yang selama ini dia rasakan, karena syaitan itu kan awalnya berada di surga, lalu dia keluar dari kenikmatan itu apa? Yaitu dengan sebab kedengkian dan kesombongan yang ada di dalam dirinya. Wa kama yuqal 'indana fil Arab al-hasud la yasud. Ma'na la yasud la yakun lahu dhikr ولا تكن له ذرية لا يبارك الله لا في أولاده ولا في ماله وإذا مات انقطع ذكره والعياذ بالله. Ujar beliau, ada pepatah Arab mengatakan al-hasud la yasud. Orang yang dengki itu tidak akan menjadi pemimpin. Maksudnya begini, maksudnya ujar beliau, orang yang dengki itu tidak akan disebut-sebut lagi namanya. Kenapa? Karena Allah akan memutuskan dzurriyyatnya atau tidak memberikan berkah pada dzurriyyatnya, sehingga namanya tidak disebut-sebut. Jadi orang yang dengki dia terputus, sehingga kalaupun dia memiliki keturunan, maka Allah tidak akan memberikan keturunannya itu berkah, sehingga dia seakan-akan terputus dan tidak ada manfaat yang dia dapatkan daripada anak cucunya. Nah, inilah hukuman atau ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang dengki. Wa hadzal hasud amma ya'tarid 'ala Allah alladhi a'ta hadzal mal aw a'tahu al-jah aw a'tahu al-'ilm, falimadha tahsad anta? As'al min Allah an yu'tika ma a'tah. Jadi ujar beliau, ada sesuatu yang gokil. Orang-orang yang dengki ini kenapa sih jadi mereka itu fokus dengki, panas, jengkel melihat apa yang Allah berikan kepada orang lain, ingin nikmat itu hilang? Kenapa ujar beliau tidak meminta saja kepada Allah supaya Allah memberikan kepada dia karunia yang sama atau karunia yang lebih? وكان صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام في مثل هذا المجلس المبارك مع أصحابه الكرام فقال لهم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل هذا الرجل. اليوم الثاني
يدخل عليكم رجل من أهل الجنة وإذا هو نفس الرجل. اليوم الثالث يدخل عليكم رجل من أهل الجنة وإذا هو هذا الرجل. فقال سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص: لماذا رسول الله يبشر هذا 3 أيام بأنه من أهل الجنة؟ ما هو العمل الذي كان يعمله؟ Suatu hari Nabi Muhammad seperti ini sedang duduk bersama para sahabat-sahabat beliau. Tiba-tiba Nabi mengatakan, ujar Nabi, sebentar lagi akan datang ke sini pemuda yang nanti akan menjadi penghuni surga. Ternyata datang satu orang. Nah, besok ketika Nabi berkumpul lagi, Nabi katakan lagi di hari kedua, ujar Nabi, nanti sebentar lagi akan datang seorang lelaki yang menjadi penghuni surga. Maka datang orang, ternyata orang yang kemarin. Nah, begitu di hari ketiga, Nabi katakan lagi akan datang sebentar lagi pemuda yang akan menjadi ahli surga. Tiba-tiba datang lagi orang tadi. Maka salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Aus, beliau mengatakan, ya apa sih yang dimiliki oleh orang ini, apa sih amalannya kok sehingga dia dengan amalannya itu Nabi katakan dia adalah penghuni surga, padahal orangnya masih hidup. Apa yang menyebabkan dia berhak untuk mendapat karunia itu? فذهب سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص عند هذا الرجل وقال: إني ضيفك 3 أيام، إنه حصل بيني وبين أهلي مشاجرة وأنا أريد أن أجلس عندك. سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص ما حصل بينه وبين أهله شيء، وإنما أراد ما هو العمل الذي يعمله هذا الرجل. Jadi akhirnya kan Abdullah bin Amr ini kan penasaran, apa sih lelaki ini kok sampai disambat Nabi ahli surga. Jadi akhirnya Sayyidina Abdullah bin Amr pergi ke rumah lelaki ini mengatakan, kawan yang sana, aku hendak beristirahat bermalam di rumah Hikamlah 3 hari jadi tamu. Kenapa? Aku di sini di rumah ada sedikit problem lah. Aku hendak bermalam. Sebenarnya tujuan beliau adalah hendak melihat apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh orang ini, sehingga kemudian beliau meminta izin untuk tinggal di rumah orang itu selama 3 hari. وإذا بهذا الرجل يصلي كما يصلي سيدنا عبد الله بن عمر العاص ويقوم من الليل ما وفقه الله سبحانه وتعالى. يقول سيدنا عبد الله بن عمر: إن الأعمال الذي أعملها أنا أكثر من أعمال هذا الرجل. في اليوم الثالث قال له: أسألك بالله ليس حصل بيني وبين أهلي شيء، أسألك بالله أن تخبرني بالعمل الذي تعمله ما بينك وبين الله، فإن رسول الله بشرك 3 أيام أنك من أهل الجنة. Jadi ketika beliau tidur di situ 3 hari, beliau memperhatikan apa sih yang digawi si kawan si kong nih. Lalu diperhatikan inya sholat, inya bangun di tengah malam, seberapa yang inya mampu untuk lakukan. Lalu setelah dilihat-lihat oleh Abdullah bin Amr, ini gawiannya kalau dihitung-hitung bebanyak-banyakan non aku, maaf dia lah terbanyak aku begawi. Jika inya sembayangnya seperti itu, mun berarajinan rajin aku. Tetapi apa sih yang istimewa darinya sehingga ini sampai dikatakan Nabi menjadi ahli surga? Lalu di hari ketiganya kada tahan lagi, akhirnya belantih jaka bahasa kita, jaka anu bepurun untuk bertanya. Ujar beliau, kawan, aku minta maaf bertanya, sebenarnya di sini aku kada ada problem pang di rumah. Cuma aku ini hendak tahu ikam ini apa sih sebenarnya rahasia amalan antara ikam dan Allah ini. Sampai-sampai aku mendengar selama 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan bahwa ikam ini adalah ahli surga. Ada tuh sesuatu yang mungkin ku kada tahu. Apa kira-kira amalan yang ikam gawi antara ikam dan Allah yang menyebabkan ikam berhak mendapatkan karunia itu? Ya tara ma hadha al-amal alladhi kana ya'maluhu hadha ar-rajul wa innahu lasahlun ala man yassara Allah lahu dhalik. Madha? قال: أنام وقلبي سليم على كل من قال لا إله إلا الله، لا أحقد على أحد، لا أحسد أحد، لا أبغض أحد. من سبني أو تكلم علي قبل أن أنام أقول اللهم أني أسامح كل من تكلم علي. فقال سيدنا عبد الله بن عمر العاص: بهذه الخصلة نلت بشارة النبي لك 3 أيام. Jadi ujar lelaki itu, ya kalau kita katakan masalah yang rajin sembahyang itu kan semua orang lakukan, tetapi ada karunia yang Allah beri yang sebenarnya ujar beliau ini mudah jika orang itu diberi karunia oleh Allah. Ini karunia Allah kepada si yang bersangkutan. Apa? Ternyata lelaki itu mengatakan ulun ini memiliki satu hal, yaitu ulun ini merasa alhamdulillah hati ulun ini tidak memiliki sedikit pun kedengkian, tidak benci, tidak memusuhi orang. Sampai-sampai ketika ulun sebelum tidur, ulun akan berkata, berikrar bahwa ya Allah, ulun ini merelakan, ulun ridho apabila
ulun ini dicela orang, dicaci orang, digibah orang, maka ulun relakan itu semua. Maka mendengar kebersihan hatinya dan kerelaannya manakala dia dicaci dan dimaki dan dia memaafkan orang yang mencacinya, maka Abdullah bin Amr mengatakan, nah ini dia, inilah perkara yang menyebabkan kamu berhak mendapatkan berita gembira dari Nabi selama 3 hari berturut-turut bahwa kamu kelak akan menjadi penghuni surga. وكان يقول الحبيب محمد الهدار عليه رحمة الله واصلح القلب تصلح به جميع الأمور إذا صلح القلب صلحت أمورك الظاهرة والباطنة الدنيوية والبرزخية والأخروية إذا أصلح الله لك هذا القلب. Ujar Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, apabila baik ini hati, perkara hati ini kita perbaiki, maka Allah pun akan memperbaiki semua urusan kita, baik urusan dunia, urusan akhirat, atau apapun itu, semua bermula dari hati. Apabila baik hati kita, maka akan menjadi baik juga semua urusan-urusan, baik urusan dunia, urusan barzakh, atau urusan akhirat. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا في هذه الساعة المباركة وفي هذا المجلس المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك من أسس هذا المجلس المبارك، أن يزيده خير وبركة، أن يبارك في المنشدين ويبارك في القارئين ويبارك في أخونا أحمد بركة شاملة كاملة. أن الله يبلغنا الآمال وفوق الآمال، وأن الله يصلح قلوبنا ويذهب عنا الهم والغم والضيق والكسل يا أرحم الراحمين. نسأله أن يصفي قلوبنا عن الحسد وعن البغضاء يا أرحم الراحمين. اجعل قلوبنا سليمة، اجعلنا من الذين يأتون يوم القيامة بقلب سليم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Beliau meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan untuk memandang kita semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan rahmatnya, dan juga beliau memohon kepada Allah mudah-mudahan siapapun yang menjadi sebab adanya majelis ini, muassis pendiri majelis ini, mudah-mudahan ditambahkan kebaikannya, ditambahkan keberkahan untuknya. Begitu juga para munsyidin, para munsyid dan semua yang hadir. Dan juga beliau juga mendoakan mudah-mudahan, ujar beliau, kita semua yang hadir ini Allah jadikan hati kita bersih, sehingga kelak kita datang di hari kiamat kita tidak memiliki dendam, kita tidak memiliki kedengkian, tidak memiliki kebencian, dan mudah-mudahan kita datang di hari kiamat dengan membawa hati yang selamat. Dan juga mudah-mudahan, intinya beliau berdoa dengan begitu banyak doa, mudah-mudahan segala doa beliau diijabah oleh Allah, dan kita juga mendoakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberkahi Allah. Nah, ini sedikit yang kami bisa terjemahkan dari apa yang beliau sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terakhir kita mintakan kepada beliau untuk membacakan doa bagi kita semua. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الصحة والعافية يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا واكفنا كل هول دون الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Ini yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.